Salam jumpa kembali saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Kali ini kita berada di channel YouTube Milton Pardosi Ministry dalam program Yuk Belajar Agar Paham, belajar pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 dalam buku pelajaran kita ini dengan judul Berhadapan dengan Ayat-Ayat yang Sulit. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena saat ini kami boleh bertemu kembali dalam channel YouTube Milton Pardosi Ministry untuk belajar pelajaran sekolah Sabat, belajar ayat-ayat yang sulit, bagaimana kami boleh memahami ayat-ayat yang sulit dalam firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, berkati semua rekan, sahabat, saudara-saudaraku yang sudah setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube ini. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran kita berhadapan dengan ayat-ayat yang sulit. Ayat intinya ada di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Apa yang Petrus katakan di buku 2 Petrus pasal 3, 15 dan yang ke-16. Petrus berkata memang ada ayat-ayat yang sulit khususnya dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dan ayat-ayat yang sulit ini telah diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang justru mendatangkan kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Dan ini juga dilakukan dengan tulisan-tulisan yang lain yang ada di Alkitab. Intinya adalah memang ada ayat-ayat yang sulit yang dituliskan dalam Alkitab. Sukar dipahami dan bisa diputarbalikkan, disalahgunakan, disalahartikan, dan akhirnya membawa penyesatan ke dalam gereja Tuhan. Intinya adalah bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang sulit ini. Terkadang dengan logika kita sulit memahaminya. Itu sebabnya sekali lagi saudara-saudara, apapun kita butuh Roh Kudus Tuhan untuk bisa memahami khususnya ayat-ayat yang sulit yang dituliskan di dalam Alkitab. Penekanannya bukan pada pertentangan ayat yang satu dengan ayat yang lain, melainkan apa alasan logis di balik hal-hal yang terlihat bertentangan di ayat-ayat yang sulit yang kita baca di dalam Alkitab. Intinya adalah ayat-ayat yang sulit atau terlihat bertentangan satu dengan yang lain pasti ada latar belakangnya. Pasti ada hal yang perlu dipahami di balik ayat-ayat itu. Tetapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk meragukan Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan menganggap ayat-ayat yang ditulis dalam Alkitab itu sebagai tulisan-tulisan biasa yang memiliki kesalahan seperti buku-buku yang lain yang ditulis oleh manusia. Dan akhirnya kita bisa meragukan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang ditulis oleh Allah sendiri. Pelajaran kita yang pertama adalah kemungkinan alasan bagi yang tampaknya kontradiksi. Boleh saja ada alasan atau latar belakang di balik ayat-ayat yang kita lihat sepertinya bertentangan. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan dalam Alkitab. Yang ada adalah kita belum memahami latar belakang, kita belum memahami ayat-ayat ini seperti yang seharusnya kita pahami. Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15.
Demikianlah bunyi firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah bunyinya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut pemerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat yang ke-14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Apa yang Paulus katakan di sini adalah tidak usah malu, berterus terang, katakan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Tadi saya katakan, sebenarnya tidak ada yang bertentangan dalam ayat-ayat Alkitab. Meskipun itu sulit sekalipun. Yang ada adalah kita belum memahami latar belakang ayat itu. Kita belum memahami arti sesungguhnya dari ayat-ayat itu. Mengapa? Karena satu, kita adalah manusia yang berdosa. Pikiran kita ini sudah dicemari oleh dosa. Yang kedua, boleh saja memang Tuhan belum mengungkapkan itu kepada kita agar kita terus dan terus belajar, dan akhirnya kebenaran itu akan diberikan kepada kita tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Pelajaran kita katakan demikian. Karena itu ketika manusia yang terbatas dan kurang pengetahuan mencoba memahami hikmat Allah yang tidak terbatas dalam Alkitab, sudah pasti akan menemui kesulitan. Ingat, Alkitab hikmat Allah. Kita hikmat manusia. Jadi boleh saja dan sudah barang tentu kita belum dapat memahami hikmat Allah itu dengan sebenarnya. Namun, kesulitan dalam memahami ajaran Alkitab bukan menjadi bukti bahwa apa yang dinyatakan tidak benar. Kalau saya belum memahami Alkitab, bukan berarti Alkitab tidak benar. Kalau saya belum memahami Alkitab, Alkitab itu benar, saya yang belum memahami Alkitab itu. Ada satu kutipan yang bagus yang saya catatkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini yang perlu kita pahami baik-baik. Dalam buku Selected Messages jilid 1, halaman yang ke-16. Dikatakan demikian. Memang bisa saja terjadi kesalahan dalam penyalinan atau penerjemahan Alkitab. Karena itu adalah pekerjaan manusia. Menyalin, menerjemahkan adalah pekerjaan manusia. Namun pemikiran sempit seperti ini akan ragu-ragu dan tersandung pada kemungkinan yang sama untuk meragukan kehandalan firman Allah sebagai yang diilhamkan Tuhan. Apa yang perlu dilihat dari Alkitab adalah tujuan Allah memberikan firman-Nya. Mereka yang meragukan Alkitab justru akan tersandung pada fakta-fakta yang justru mudah untuk dipahami, tetapi menjadi sulit untuk dimengerti. Perkataan Tuhan itu jelas dan indah. Kesalahan penyalinan atau penerjemahan tidak akan menyebabkan kesukaran bagi satu jiwa atau menyebabkan kaki tersandung, sehingga tidak akan menyebabkan kesulitan bagi kebenaran yang diungkapkan secara gamblang. Boleh saja ada kesalahan menerjemahkan, kesalahan untuk menyalin. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk meragukan kebenaran firman Tuhan. Meragukan kepastian firman Allah itu yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kita perlu menerima yang sulit atau yang terlihat bertentangan di Alkitab itu tetap sebagai kebenaran, bukan menunjukkan ada kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Pelajaran yang kedua, menghadapi kesulitan dengan jujur dan hati-hati. Melihat, membaca ayat Alkitab yang sulit, yang terlihat seperti bertentangan, harus disikapi dengan kejujuran hati dan juga kehati-hatian. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29, ayat yang ke-17. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita sekarang.
1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Apa yang dikatakan Alkitab? Raja Salomo katakan, Tuhan menguji hati. Saudara-saudara, bagaimana saudara mendekati Alkitab? Tuhan tahu itu, sikap saudara mendekati Alkitab itu bagaimana. Apakah memang sungguh-sungguh mau mendapatkan kebenaran, sungguh-sungguh mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, ataukah sikap hati kita adalah ingin mencari kesalahan, hal-hal yang tidak tepat di dalam Alkitab, padahal itu tidak tepat menurut kita. Bukan memang tidak tepat apa yang dituliskan dari dalam Alkitab. Beberapa manfaat kejujuran, integritas di dalam hati kita ketika kita membaca Alkitab. Saya catat, yang pertama, dapat menghadapi kesulitan-kesulitan dengan benar. Yang kedua, mencegah pembaca menghindari dari kesulitan atau berusaha mengaburkan apa yang tertulis. Jadi kadang-kadang karena sulit dipahami, kita hindari, kita tidak mau baca, kita tidak mau dalami, atau malah kita memberikan arti yang berbeda dari ayat yang sulit. Yang ketiga, mencegah pembaca memberikan jawaban yang dangkal yang tidak melalui penelitian yang cermat. Karena dia sudah buntu, tidak bisa pahami, akhirnya dia memberikan pemahaman yang dangkal kepada orang lain. Yang keempat, akan menghadapi kesulitan dalam Alkitab dengan cara yang benar, sehingga akan berhati-hati untuk menyatakan informasi di luar konteks, mengubah kebenaran dengan bahasa retorika, atau menyesatkan orang lain dengan cara memanipulasi bukti. Lalu yang terakhir, apakah manfaat dari kejujuran dan integritas hati ketika kita membaca Alkitab? Itu dapat membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah inti dari semua hubungan yang sehat. Itulah manfaatnya. Lalu saya dapati lagi, bagaimana caranya menyikapi dengan integritas, dengan kejujuran, dengan kehati-hatian ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang sulit atau terlihat bertentangan di dalam Alkitab. Yang pertama, tunggu jawaban yang memuaskan daripada mengelak atau mencoba memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Yang kedua, lebih baik katakan tidak tahu jawabannya atau menjelaskan ayat secara akurat daripada mencoba hanya mengatakan apa yang ingin kita katakan yang mungkin sebenarnya salah. Yang ketiga, pastikan konsisten untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas atau bukti-bukti yang lemah. Yang keempat, perhatikan aspek-aspek detail apapun yang mungkin menjadi arti dari ayat-ayat tersebut. Yang kelima, lebih rajin, lebih teliti dalam mempelajari Alkitab. Itulah pelajaran kita menghadapi kesulitan dengan jujur dan hati-hati. Yang berikut, menghadapi kesulitan dengan kerendahan hati. Kita perlu menghadapi ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab itu dengan sikap kerendahan hati. Bukan sikap yang sombong, merasa sok tahu, merasa tahu semuanya, merasa memahami semua ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayatnya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apa dikatakan? Umatku yang merendahkan diri dan berdoa. Membaca Alkitab perlu dengan sikap kerendahan hati bahwa kita orang berdosa, tidak mengetahui kebenaran. Allah begitu mulia, kita orang yang berdosa. Sikap ini penting dimiliki oleh orang yang mau membaca, memahami ayat firman Tuhan, terlebih ayat-ayat yang sulit. Sikap rendah hati, berdoa, kelemah lembutan,
kerinduan untuk mendekat kepada Allah menjadi sikap yang penting. Sementara sikap meragukan, tidak setuju kepada kebenaran Alkitab, justru akan membuat kebenaran itu jauh dari diri kita masing-masing. Apa keuntungan memiliki sifat kerendahan hati ketika kita membaca Alkitab? Saya mencatat yang pertama, itu akan menjadi fondasi dari segala pertumbuhan dan pengetahuan. Ini akan menghasilkan roh yang suka diajar, bukan merasa tahu segalanya. Yang kedua, menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang firman Tuhan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang angkuh dan sombong. Yang ketiga, tunduk kepada kebenaran Alkitab. Yang keempat, akan mengerti apa yang dikatakan Alkitab kepada dirinya. Inilah pentingnya memiliki apa? Sifat kerendahan hati. Saudara-saudara, datangi Alkitab, ayat-ayat yang sulit, yang terlihat bertentangan dengan kejujuran, dengan kehati-hatian, dan juga dengan kerendahan hati. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita perlu merendahkan hati kita dan dengan tulus serta hormat mencari firman kehidupan. Karena hanya dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan yang dapat melihat terang itu. Dikutip dari The Advent Review and Sabbath Herald, 22 Agustus 1907. Pelajaran kita yang selanjutnya adalah tekad dan kesabaran. Setelah kita datang dengan kejujuran, integritas, kehati-hatian, dengan sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka sekarang kita perlu datang dengan tekad dan juga kesabaran. Ayatnya adalah dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perlu sebuah tekad dan juga kesabaran. Tidak jemu-jemu, tidak tawar hati. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa umat-umat Tuhan perlu ketekunan di dalam memiliki iman mereka. Ini juga menjadi hal yang penting di dalam membaca firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Mereka yang rindu menemukan kebenaran dalam Alkitab harus memiliki sikap yang gigih, tidak patah semangat, dan bosan dalam menggali terus hingga menemukan harta kebenaran itu. Saudaraku, membaca Alkitab ini seperti mencari harta karun. Menggali harta karun di dalam tanah yang dalam dan dalam dan dalam. Seringkali seorang penggali tanah mencari harta karun, dia sudah menggali dalam. Akhirnya dia patah semangat karena sudah begitu dalam, tapi dia belum menemukan harta karun. Tetapi seandainya dia bisa melihat, ternyata harta karun itu tidak jauh lagi dari galian terakhir yang dia sudah lakukan. Kalau dia patah semangat, dia tidak akan menemukan. Tetapi akhirnya dia teruskan. Dan puji Tuhan, tidak lama dia menemukan apa? Harta karun. Demikian juga ketika kita membaca Alkitab. Jangan patah semangat. Kalau belum paham, berdoa lagi. Kalau belum paham, baca lagi. Kalau belum paham, minta petunjuk. Karena kalau saudara patah semangat, maka kebenaran itu tidak akan kita temukan. Dan akhirnya kita akan hidup dalam kebingungan karena kita belum dapatkan kebenaran. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia ketika kita dengan kegigihan menggali kebenaran Alkitab. Jangan berpikir bahwa masalah dalam ayat Alkitab tidak dapat diselesaikan, lalu engkau dan saya meninggalkannya begitu saja. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan dalam ayat-ayat Alkitab itu, bahwa dengan upaya terkuat pada diri untuk menyelesaikannya, tinggalkan dulu untuk sementara waktu ayat-ayat yang sulit itu. Dan lakukanlah apa yang telah jelas kau pahami dari ayat-ayat yang sudah kau baca. Setelah itu, engkau bisa kembali lagi kepada ayat-ayat itu
ayat-ayat yang sulit itu, dan engkau akan belajar mengulang kembali, dan Tuhan akan menolong kita untuk mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan. Bagian yang terakhir di pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah menghadapi kesulitan secara alkitabiah dan berdoa. Saya ulangi. Datangi ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab dengan integritas, kejujuran, kehati-hatian. Datangi ayat-ayat Alkitab itu dengan kerendahan hati. Datangi ayat-ayat Alkitab itu dengan tekad dan kesabaran, tidak patah semangat, terus menggali. Dan yang keempat adalah hadapi kesulitan-kesulitan ayat-ayat itu secara alkitabiah dan tetap berdoa kepada Tuhan. Ayatnya adalah dalam Kisah 17 ayat yang ke-11, Kisah 8 ayat 35, dan Kisah 15 ayat yang ke-56. Saya dapati di ayat-ayat ini adalah kita harus rela hati menyelidiki firman Tuhan, kita harus mencari Tuhan itu, dan kita harus bertolak atau mendasarkannya dari Alkitab itu sendiri. Nanti saudara boleh baca ayat-ayat yang tadi saya sudah sebutkan itu. Hadapilah kesulitan ayat-ayat itu dengan sikap berdoa dan bertolak atau mendasarkannya kepada Alkitab itu sendiri. Perlu doa yang sungguh dalam membaca Alkitab. Mengapa? Doa yang sungguh akan, saya mencatat paling tidak ada 3. Doa yang sungguh akan membuka motif kita dalam membaca Alkitab, karena dalam doa itu kita sampaikan kepada Tuhan tujuan kita membaca Alkitab. Yang kedua, meminta Tuhan membuka mata kita pada firman-Nya dan memberi kita roh yang rela untuk mengikuti dan melakukan kebenarannya. Yang ketiga, dengan bertelut kita benar-benar melihat kesulitan dari perspektif baru, karena dalam doa kita menunjukkan kebutuhan akan Roh Kudus dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Ketika Roh Kudus telah membimbing dan menuntun menjawab doa kita, maka kita akan melihat ayat-ayat Alkitab itu tidak bertentangan satu dengan yang lain, tetapi justru merupakan satu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika kita menemukan ayat-ayat yang sulit atau terlihat bertentangan di dalam Alkitab, maka perlu saudara dan saya memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, cari jawabannya hanya dalam Alkitab, bukan di ilmu filsafat, bukan di ilmu pengetahuan, bahkan komentar-komentar Alkitab yang ada. Yang kedua, pertimbangkan isu yang sedang dibahas dengan mempertimbangkan seluruh tema dari pasal di mana ayat itu berada, dari buku di mana ayat itu berada, dan juga dari beberapa kitab-kitab yang lain yang ada, baik itu di Perjanjian Lama maupun itu di Perjanjian Baru, bahkan keseluruhan tema besar Alkitab itu sendiri. Yang ketiga, cobalah mengumpulkan beberapa terang dari bagian-bagian Alkitab lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang dibahas di ayat yang sulit yang sedang kita baca. Yang keempat, jangan menggelapkan atau mengaburkan pernyataan Alkitab dengan membawanya pada bagian yang sulit dipahami. Kalau ayat itu mudah, pahamilah dengan mudah. Kalau ayat itu sulit, maka jangan dicampurkan dengan yang mudah, karena itu akan membawa hal yang justru mengaburkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada pelajaran yang ke-12 ini adalah misteri dalam Alkitab harus dihampiri dengan kerendahan hati dan banyak doa. Kesetiaan pada Alkitab akan memungkinkan teks Alkitab untuk mengatakan apa yang sebenarnya dikatakan, meskipun maknanya terlihat bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Oleh sebab itu, saya akan memberikan beberapa bahaya yang muncul jika Alkitab dihampiri tanpa doa, tanpa rasa hormat, dan bila pikiran dan keinginan hati kita tidak ditetapkan pada Allah. Bahaya yang pertama adalah pikiran akan digelapi dengan kebimbangan.
Yang kedua, keraguan-raguan akan semakin bertambah. Ketiga, musuh kebenaran akan menguasai pikiran serta menyuguhkan tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Yang keempat, ada kemungkinan mereka akan salah dalam pengertian akan kitab suci. Yang kelima, mereka tidak akan mempunyai pandangan rohani yang benar. Dan yang keenam, justru mereka menjadi ragu-ragu dan tidak percaya dalam perkara-perkara yang sebenarnya sudah jelas dan mudah dipahami. Yang sulit yang bertentangan di Alkitab muncul bukan dari ketidakjelasan Alkitab, tetapi dari kebutaan dan prasangka dari kita yang mau menafsirkan Alkitab. Ketika kita tidak berlutut, kita tidak akan mendapatkan perspektif yang sama sekali baru tentang beberapa masalah yang sulit dipahami dalam Alkitab. Sikap rendah hati, ingin diajar, ketulusan, penyerahan diri pada pekerjaan Roh Kudus Tuhan menjadi hal-hal kunci di dalam memahami ayat-ayat yang sulit, ayat-ayat yang terlihat bertentangan di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan patah semangat ketika saudara membaca ayat-ayat Alkitab. Ada yang sulit dipahami, ada yang terlihat bertentangan. Berdoa, datangi Alkitab itu dengan kerendahan hati, kejujuran, keikhlasan, kerendahan hati untuk mau diajar oleh Tuhan. Meskipun mungkin kebenaran itu tidak cocok dengan hati kita, tapi kita mau diajar oleh firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena pada saat ini kami sudah belajar pelajaran sekolah sahabat yang ke-12. Bagaimana sikap kami ketika kami menemukan ayat-ayat yang sulit dipahami dalam Alkitab atau yang terlihat bertentangan bagi kami. Kami yakin Roh Kudus akan menolong kami. Kami yakin hikmat dari sorga akan Kau berikan kepada kami. Berkati semua sahabat rekan yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Dimanapun mereka berada, apapun hambatan, tantangan yang mereka hadapi sekarang ini, Tuhan kiranya tolong urapi mereka dengan Roh Kudus. Engkau berkati mereka secara jasmani, Engkau berkati juga mereka secara rohani. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa subscribe, bagikan link ini, tekan tanda belnya supaya saudara selalu mendapatkan pemberitahuan awal bila mana ada pelajaran-pelajaran baru yang disampaikan di channel YouTube ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.